Sering gak sih bertanya-tanya di dalam hati sendiri, kenapa ya banyak banget orang yang suka membanding-bandingkan satu sama lainnya? Apa mereka gak berpikir bahwa setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda, kelemahan yang jelas gak sama? Kenapa harus terus dibanding-bandingkan? Padahal gak bisa disamaratakan itu semua. Hai, selamat datang di Love Lintan Podcast bersama aku Intan yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Ngomong-ngomong soal membanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya, apa kamu pernah ngedapetin hal itu? Ya kayak diomongin sama orang lain, dituntut kamu harus bisa begini, harus bisa begitu, harus mencapai seperti apa yang mereka ekspektasikan, agar kamu bisa seperti apa yang dia tunjuk. Kenapa kamu gak kayak dia sih? Yang kerjaannya bagus, cepat, dan beres semuanya. Kenapa kamu gak kayak dia sih? Yang nilainya tuh selalu bagus-bagus, gak pernah remet. Kenapa kamu gak kayak dia sih? Pinter masak, jago dandan, cantik. Lah, kamu? Yang harus kita sadari adalah mungkin banyak orang-orang yang membanding-bandingkan satu sama lainnya itu adalah bermaksud untuk memotivasi agar kita jauh lebih baik lagi ke depannya, agar kita jauh ingin memiliki niat untuk berubah, agar kita nggak stagnan di tempat kita yang begitu-gitu aja, supaya kita bisa keluar dari zona nyaman kita dan berkembang jauh lebih baik lagi. Tapi tanpa mereka sadari, sebenarnya membanding-bandingkan orang yang satu dengan yang lainnya, dengan kemampuan yang jelas berbeda tentunya, itu bukan justru memberi motivasi, tapi justru seperti memberi tekanan. Kenapa aku katakan hal ini sebagai sebuah tekanan? Karena pastinya ketika seseorang dibanding-bandingkan dengan orang lain, apalagi ketika orang lain itu memiliki hal yang berbeda daripada apa yang kita suka, apa yang kita nyaman untuk kita lakukan, itu akan membuat kita merasa dituntut untuk mengerjakan sesuatu yang kita sendiri sebenarnya nggak nyaman untuk ngejar itu. Kenapa nih ya? Nggak banyak dari kita yang justru mensupport apapun yang kita lakukan selama itu masih jalurnya positif agar berkembang dari waktu ke waktu. Jadi sebenarnya gini loh, ketika kita berusaha untuk merubah seseorang dengan cara membanding-bandingkan, dengan cara memberikan perumpamaan yang lebih baik lagi, iya oke, itu bisa memotivasi bagi sebagian kecil orang, karena banyak di antara kita yang justru ketika diberikan perumpamaan-perumpamaan yang jauh lebih baik, kita justru kayak berpikir, berarti selama ini kayak aku tuh orang yang gagal ya, aku tuh orang yang gak berhasil ya. Memang capek ya kalau misalkan harus ngedengerin orang-orang yang ngebandingin kita dari hari ke hari. Kayak gak ada istirahatnya. Kadang kita dibandingin suruh jadi kayak si A, besoknya disuruh jadi kayak si B, besoknya lagi suruh kayak si C. Tiap hari ada aja perbandingannya. Dan yang perlu kita pahami adalah bahwa kedepannya kita nggak bisa tuh lepas dari perkataan orang-orang ini. Kita nggak akan bisa tuh lepas dari orang-orang yang selalu membandingkan kita dengan segala sesuatu yang mereka anggap itu lebih baik. Karena mereka akan selalu berpikir bahwa dengan cara seperti itu, kita akan termotivasi. Meskipun sebenarnya caranya menyakitkan, tapi ya itu yang mereka pikirkan akan merubah kita. Jadi daripada kita terus-menerus berada dalam kepusingan ini, alangkah baiknya kita merubah mindset kita
agar lebih legowo akan segala hal yang terjadi. Dalam hal ini, konteks ini adalah membanding-bandingkan ya. Contohnya adalah ketika misalkan ada orang yang membandingkan antara kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, selama itu yang dibandingkan adalah kehidupan yang jauh lebih baik, maka kita aminkan saja. Seperti dalam hati kita bilang nih kayak, oh tenang aja, di suatu hari nanti, aku bakal bisa jadi kayak gitu. Atau misalkan, kamu bilang ke dia, kayak tunggu aja, insya Allah aku pasti akan berubah seperti apa yang kamu mau. Jadi intinya, ketika di masa yang akan datang, kamu kembali menemui seseorang yang terus-menerus membandingkan antara hidup kamu dengan hidup orang lain, maka kamu gak perlu lagi ya sedih-sedih, gak perlu murung, gak perlu ngerasa gagal. Kamu cukup aminkan aja segala sesuatu yang menurut dia itu adalah hal yang baik. Kayak kita mencoba untuk positive thinking aja, ya enggak? Tapi ada satu hal yang sebenarnya pengen aku sampaikan di video kali ini, yaitu tentang bahwa setiap orang itu sebenarnya jauh lebih membutuhkan support atau dukungan terhadap apapun yang dia lakukan, selama hal itu adalah yang hal positif ya, daripada dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi gini loh, ketika seseorang sudah memiliki hobi, sedang mendalami suatu kemampuan, dan mereka semakin hari semakin didukung, semakin diberikan support, diberikan apresiasi, itu jauh lebih akan membuat dia berkembang. Yang intinya sebenarnya dengan adanya support dan dukungan itu jauh lebih akan memotivasi dia ketimbang kamu memberikan suatu perumpamaan. Jadi kedepannya dari dalam diri kita sendiri ya, kita nggak perlu tuh untuk membanding-bandingkan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Karena mereka semua memiliki bakat, memiliki kelemahan, memiliki segala sesuatu yang berbeda, yang kita jelas nggak bisa bandingkan satu sama lainnya. Jadi mulai hari ini, kita stop ya untuk membanding-bandingkan orang lain. Dan aku minta ke kamu juga, berhentilah untuk terus membanding-bandingkan diri kamu dengan diri orang lain juga. Meskipun di luar sana banyak sekali orang-orang yang memiliki kehidupan yang menurut kamu jauh lebih menarik, jauh lebih goals gitu buat kamu. Tapi kamu percaya deh sama diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah orang yang hebat dan orang yang bisa melakukan segala mimpi kamu ke depannya. Selama kamu mau berusaha, selama kamu mau berikhtiar, berdoa, bertawakal, semuanya itu kamu lakukan, insya Allah gak ada yang gak mungkin. Jadi kayak terus percaya pada diri sendiri, dan stop untuk membandingkan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Itu akan membuat perubahan yang jauh lebih baik dalam hidup kamu ke depannya. Ya mungkin itu dulu sih yang pengen aku sampaikan di video kali ini. Semoga ada ya beberapa pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik dari obrolan kita yang singkat ini. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Jangan bosen-bosen ya buat mampir ke setiap video-video lainnya, karena pasti kita punya bahasan yang menarik untuk didengarkan. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.